Li Yunxiao tertawa. Hehe, kamu juga anak yang baik. Anda adalah pemimpin geng uang, bukan? Sekarang giliranmu. Wajah Jingnan menjadi pucat, dan dia duduk di sana tanpa bergerak. Li Yunxiao menasihati, hidupmu adalah milikmu sendiri, tetapi kepentinganmu adalah milik geng. Anda harus mempertimbangkan pro dan kontra dengan hati-hati. Saya mendengar bahwa saudara Jingnan baru-baru ini datang dari negeri pasir emas. Aku akan menandatanganinya. Tubuh Jingnan bergetar, dan dia dengan cepat menyela. Dia mengambil pena dan segera menuliskan namanya, takut Li Yunxiao akan mengatakan sesuatu. Namun kata-kata tanah pasir emas masih terdengar di telinga semua orang, dan mereka semua tampak curiga. Itu adalah tempat yang terkenal dengan bahaya besar, dan hanya sedikit seniman bela diri yang berani menginjakkan kaki di sana. Hanya Chang Xiong yang tersisa. Dahinya dipenuhi keringat dingin, dan jantungnya bergetar. 3 lainnya sudah menandatangani, dan jika tidak, hanya dia yang tersisa. Namun dalam situasi saat ini, dia tidak bertanggung jawab atas 4 sekte ekstrem di hutan bernyanyi cahaya. Jika dia menandatanganinya, Tuan muda itu akan menjadi orang pertama yang membunuhnya. Namun yang mengejutkannya adalah setelah Jingnan menandatanganinya. Li Yunxiao sepertinya tidak berniat membiarkan dia menandatanganinya. Dia hanya menyimpannya dan tertawa. Hehehe, semuanya sangat kooperatif. Saya percaya bahwa bagian barat kota dan bahkan seluruh hutan bernyanyi ringan akan menjadi lebih baik di bawah pengelolaan kelompok tentara bayaran pemula. Ayo bertepuk tangan, semuanya. Setelah dia selesai berbicara, dia mulai bertepuk tangan. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan, dan semua orang yang dia tatap mengangkat tangan dan bertepuk tangan sekuat tenaga. Segera, seluruh alun-alun dipenuhi tepuk tangan meriah. Chang Xiong tersenggang, dan dia juga bertepuk tangan. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak perlu menandatanganinya. 3 lainnya juga merasa aneh. Setelah bertepuk tangan, Shen Li mengingatkan, Kapten Yunxiao, menurutku kita melewatkan asosiasi bisnis. Li Yunxiao tertawa. Ketinggalan? Sama sekali tidak. Anggota dari 4 sekte ekstrim semuanya adalah pria tangguh, dan mereka pantang menyerah. Lagi pula, aku tidak suka memaksa orang. Kurang ajar kau. Anda tidak suka memaksa orang. Hampir semua orang di alun-alun mengutuk dalam hati mereka. Jika memungkinkan, mereka sangat ingin bergegas dan menginjak wajahnya. Jadi, dia menyipitkan matanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, 4 sekte ekstrim akan mundur sementara dari hutan lagu ringan. Semua bisnis mereka untuk sementara akan diambil alih oleh Kamar Dagang Esensi Surgawi. Setelah situasi di kota stabil, Kamar Dagang asal Surgawi akan mempertimbangkan prosedur untuk menyetujui masuknya kembali Kamar Dagang 4 ekstremitas. Hua. Kali ini, ekspresi semua orang berubah drastis. Chang Xiong bahkan lebih tercengang saat itu juga. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan bahkan membuat gerakan bertepuk tangan. Mulutnya terbuka lebar. Jantung Shen Li berdetak kencang. Apakah ini akan dimulai? Dia diam-diam mengagumi ketegasan Li Yunxiao dalam membunuh dan menghukum. Dia tidak ragu sama sekali dan melakukan apa yang dia katakan akan dia lakukan. Orang-orang lain merasa sulit untuk memahaminya. Ini benar-benar membentuk perseteruan hidup dan mati dengan 4 sekte ekstrem. Apa yang akan dia andalkan untuk melawan raksasa seperti 4 sekte ekstrem? Meskipun markas musuh tidak berada di Lightsong Forest, mereka masih bisa mengirim beberapa ahli ke sana dan dengan mudah memusnahkan kelompok tentara bayaran pemula Anda. Jika Anda mengeksploitasi dan menekan kepentingan orang lain, mereka masih bisa memahami dan menoleransinya. Namun jika mereka harus mencabut pihak lain sekarang, bukankah itu berarti menghilangkan semua kepura-puraan ramah? Chang Xiong tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana dia telah menyinggung orang gila ini. Apakah karena dia telah membantahnya beberapa kali sekarang? Bukankah ini terlalu konyol? Di bawah tatapan mengejek dan geli semua orang,
dia diam-diam menenangkan hatinya. Jika dia menandatangani perjanjian dan melakukan sesuatu yang sangat memalukan dan merusak reputasi kamar dagang, dia mungkin akan ditampar sampai mati oleh tuan muda itu ketika dia kembali. Namun, sekarang pihak lain telah secara langsung menyudutkan kamar dagang. Dia tidak perlu memikul terlalu banyak tanggung jawab karena orang itu ada di sini. Namun, dia tetap harus melakukan apa yang dia bisa untuk menyelamatkan mukanya. Dia segera menjadi marah dan berteriak, "Nak, jangan melangkah terlalu jauh, memukul." Penonton tidak melihat gerakan Li Yunxiao. Yang mereka lihat hanyalah kabur, lalu Chang Xiong langsung ditampar ke tanah dengan suara keras. "Aku berbaik hati membiarkan kalian pergi, dan kalian masih ingin berdebat denganku?" Li Yunxiao melangkah maju dan mengangkat Chang Xiong. Dia dengan dingin mendengus. Jika itu masalahnya, maka tidak perlu pergi. Dia berbalik dan melihat ke arah kerumunan. Semuanya, kamar dagang 4 ekstrem ini benar-benar tercela. Saya memberi mereka muka, tetapi mereka tidak menginginkannya. Sekarang semuanya, ikuti aku untuk menghancurkan mereka. Grup tentara bayaran pemula menantikan penampilan semua orang. Pembagian manfaat akan tercermin dalam kinerja ini. Pandangannya sekali lagi tertuju pada Kiao Luo dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, "Dan 3 pemilik toko di kamar dagang Anda telah menghasilkan orang yang tidak tahu malu. Kalian juga merasa kehilangan muka, bukan? Kenapa kamu tidak ikut denganku? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk membersihkan sekte Anda." Kiao Luo terkejut. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kapten Yunxiao pasti bercanda. Ini adalah urusan 4 ekstrem sekte mereka sendiri. Meskipun kita semua adalah bagian dari kamar dagang, kita masing-masing mengurus urusan kita sendiri. Kita tidak punya hak untuk peduli pada mereka." Wajah Jingnan juga menjadi pucat. Dia menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata, "Kapten Yunxiao, silakan lanjutkan. Kami sedang tidak enak badan. Jadi kami akan kembali sekarang." Wajah Li Yunxiao menjadi gelap. Dia berteriak, "Kita semua berada di sebelah barat kota. Mengapa grup tentara bayaran harus mempertaruhkan nyawa mereka sementara kamar dagang Anda bersembunyi? Bukankah Anda biasanya membual tentang betapa hebatnya kamar dagang Anda? Sekarang kamu berpura-pura mati, kalian bertiga harus ikut denganku." Segera, beberapa seniman bela diri berjalan mendekat dan mengapit mereka bertiga. Sepertinya mereka harus membawanya, meskipun mereka tidak mau. Pada saat ini, bahkan orang bodoh pun akan mengerti. Li Yunxiao dengan sengaja menentang kamar dagang 4 ekstrem. Dia akan menyeret semua orang bersamanya. Bagaimana bocah ini bisa menjadi orang gila? Dia jelas-jelas seekor rubah yang licik. Pantas saja dia sengaja berkelahi dengan Chang Xiong. Sayangnya Chang Xiong bertahan dan bertahan hingga ia menjadi Teenage Mutant Ninja Turtle. Namun cangkang kura-kuranya masih hancur, dan ia tidak bisa melarikan diri. Selain itu, bocah ini juga tahu bahwa 4 sekte ekstrem tidak bisa dianggap enteng. Itu sebabnya dia menyeret semua kelompok tentara bayaran ke dalam air. Dia bahkan tidak membiarkan kamar dagang besar lainnya pergi. Kamar dagang ini sering kali bersekongkol dan berkomplot satu sama lain. Selama mereka pergi, bahkan jika mereka tidak bergerak, 4 sekte ekstrem akan tetap memperhitungkannya ke dalam akun mereka. Pada saat itu akan terjadi badai lagi. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menekan 2 kelompok tentara bayaran besar lainnya dan memonopoli bagian barat kota. Kemudian, dia akan melenyapkan para pembangkang dan mendukung pengikut kepercayaannya untuk membagi keuntungan kamar dagang. Dia akan dengan paksa menyuntikkan keuntungan ke kamar dagang esensi surgawi dan mengambil bagian terbesar dari kuenya. Sekarang dia akan memperluas kapal perang dan menyeret semua orang ke dalamnya untuk menghadapi 4 sekte ekstrem. Sementara semua orang mengira dia orang gila, dia menyelesaikan serangkaian tindakan ini satu persatu. Apakah ini kecerdasan dan taktik yang harus dimiliki oleh seorang remaja berusia 16 atau 17 tahun? Hati yang berani dan berani, macam apa yang tersembunyi di balik wajah nakal dan tampak kurang ajar itu? Saudara Mu Wu, apakah kamu ingin pergi dan bermain denganku? Li Yunxiao
mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Itu jelas dan terang, dan tidak ada seorang pun yang terlihat. Namun, suara Mu Wu segera terdengar. Aku tidak tertarik. Ampas dari Skeleton Mercenary Group belum datang. Aku akan bersenang-senang dengan mereka. Li Yunxiao buru-buru berkata, Tunggu. 4 sekte ekstrim telah beroperasi di barat kota selama bertahun-tahun. Siapa yang tahu berapa banyak yang mereka miliki? Saudara Mu Wu, jika Anda ikut dengan saya jamin Anda akan menemukan sesuatu yang lebih menarik daripada pergi ke grup tentara bayaran tengkorak. Oh, sosok Mu Wu perlahan muncul di langit. Dia tersenyum dan berkata, Karena itu masalahnya, aku akan pergi bersamamu. Saya benar-benar ingin melihat apakah aliansi 4 inti yang legendaris benar-benar sekuat yang Anda katakan. Li Yunxiao menghela nafas lega. Jika Mu Wu ikut bersamanya, dia akan memiliki peluang sukses lebih besar. Tang Jie adalah tuan muda sekte 4 ekstrem, jadi tidak mungkin dia tidak didampingi oleh 1 atau 2 ahli. Mu Wu jelas seorang fanatik yang terobsesi dengan seni bela diri. Dia adalah petarung terbaik untuk Tang Jie. Ayo pergi. Dia mengangkat Chang Xiong yang telah dipukuli hingga babak belur dan menyeretnya ke tanah. Lebih dari 1.000 orang pergi ke markas 4 sekte ekstrem di barat kota. Namun, banyak dari mereka yang terlihat khawatir. Shen Li yang berada di tengah kerumunan menjadi gugup. Dia dengan santai menatap Hong Yiyi dan mereka berdua melihat kekhawatiran dan ketakutan di mata satu sama lain. Jelas sekali bahwa kemampuan Li Yunxiao berada di luar dugaan mereka dan mereka takut segalanya tidak akan berjalan lancar. Cabang dari 4 aliansi inti memiliki status tinggi di alam seni bela diri surgawi dan mereka dihormati dan dilindungi oleh faksi lokal. Meskipun mereka juga mengumpulkan informasi dan memainkan segala macam trik, mereka umumnya tidak berpartisipasi dalam pertarungan antar faksi lokal. Pekerjaan utama mereka adalah berbisnis dan menghasilkan uang. Banyak faksi lokal juga membutuhkan kamar dagang ini untuk menyediakan segala jenis sumber daya. Secara umum, mereka cukup populer. Oleh karena itu, 4 aliansi inti dapat berhasil dengan baik di kota yang kacau seperti hutan bernyanyi, dan mereka dapat menjaga lingkungan bisnis yang damai. Namun, setelah keuntungan besar ini terungkap, tidak diketahui apakah mereka bisa tetap menjauh dan tidak terpengaruh di masa depan. Anggota aliansi pedagang, termasuk Xiao Luo dan Jingnan, semuanya pucat dan wajah mereka bahkan lebih jelek dari hati babi. Hal ini membuat seluruh anggota grup mercenari merasa sangat senang. Anggota Merchant Alliance biasanya tinggi dan perkasa, dan mereka bertindak seolah-olah mereka memiliki status tinggi. Tapi sekarang mereka ditekan oleh Li Yunxiao, dan mereka bahkan tidak berani kentut. Mereka merasa sangat bahagia. Adapun Chang Xiong, dia pingsan karena tamparan Li Yunxiao, dan dia diseret ke tanah. Faktanya, dengan kultivasinya, dia sudah lama terbangun. Tetapi ketika dia memikirkan tuan muda kamar dagang, dia sangat takut sehingga dia menutup matanya dan berpura-pura mati. Satu-satunya orang yang tenang dan tenang adalah Shen Li. Matanya setenang sumur kuno dan dia berjalan bersama kerumunan tanpa mengambil satu langkah pun maju atau mundur. Li Yunxiao tidak berjalan terlalu cepat. Kuncinya adalah menciptakan momentum. Adapun kamar dagang 4 luar biasa. Dia tidak khawatir mereka akan melarikan diri. Dia telah mengirimkan puluhan ahli untuk meliput wilayah sekitarnya. Dan mereka akan melaporkan kepadanya jika terjadi sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi hari itu tampak sembrono, namun nyatanya itu semua sesuai perhitungannya. Segera, mereka tiba di depan cabang kamar dagang 4 luar biasa. Ribuan orang mengepung daerah itu, dan seekor lalat pun tidak akan bisa melarikan diri. Li Yunxiao memberi Xiao Luo selembar kertas dan mendorongnya menjauh. Dia berkata, Tuan Tua Xiao, 4 kamar dagang. Luar biasa adalah anggota aliansi pedagang Anda. Sekarang saya akan membantu Anda membereskan kekacauan itu. Anda dapat membaca pidato pembukaannya. Xiao Luo merasa pusing. Bersihkan pantatmu. Andalah yang ingin melawan.
4 sekolah luar biasa dan melenyapkan mereka. Mengapa Anda membantu kami sekarang? Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.